Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami. Kita simak rangkuman perjalanan haji 2024. Nah, ini sebelum berangkat kami memasang doa di atas pintu agar kelak bisa kembali lagi ke tanah suci. Ya, tanggal 6 Juni kami masuk asrama Donautan, dan dari Donautan langsung menuju ke Bandara Adi Suparmo untuk menuju ke Jeddah ya. Kemudian di Mekah tanggal 7 Juni untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram maupun di Tanah Haram, sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk acara puncak hajinya. Nah, ini rangkumannya. Diawali dulu dengan bimbingan manasik haji di KPIHU Nurul Ummah Klaten. Pembukaannya di Pendopo Pemda Kabupaten Klaten bulan Desember tahun 2023. Setelah tiba menjelang keberangkatan, kami mengadakan salam serta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa mengikuti jejak hingga akhir hayatnya insyaallah. Kepada para hadirin yang dirahmati Allah SWT, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara peringatan setahun wafatnya almarhumah Ibu Siti Jariah dan Wali Matus Safar pamit haji ini. Semoga Allah membalas setiap langkah serta perbuatan Bapak Ibu yang hadir di sini dengan keberkahan yang melimpah. Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya insya Allah akan memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam kelima, yakni berziarah ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah besok insya Allah pada hari Kamis Wage tanggal 6 Juni 2024 melalui embarkasi Haji Donaudan Solo. Sehari sebelum keberangkatan, yakni Rabu Pon 5 Juni 2024, saya sudah harus memasuki asrama haji terlebih dahulu untuk menginap selama 1 malam. Melalui kesempatan yang baik ini, saya ingin memohon pamit serta memohon maaf kepada seluruh jamaah yang hadir di sini, keluarga dan warga masyarakat RT 3 khususnya dan RW 1 Desa Kadilajo pada umumnya. Jika selama ini saya melakukan kesalahan atau mungkin perilaku dan ucapan kami pernah menyakiti atau menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya juga meminta doa restu kepada anak cucu, sanak saudara serta warga masyarakat sekitar agar perjalanan ibadah haji saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami berharap mendapatkan ketenangan dan kelancaran dalam menjalankan rukun wajib dan sunnah ibadah haji di tanah suci atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kepada seluruh keluarga besar, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ada di sini, saya titipkan rumah, anak-anak dan cucu kami. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon doa restu dari warga masyarakat sekitar dan hadirin semuanya agar perjalanan saya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mendapat kesehatan jasmani dan rohani, serta kemudahan serta keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga kami kembali ke tanah air kelak insya Allah di hari Sabtu Pon tanggal 20 Juni 2024 dengan selamat serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamitan haji tadi diwakili oleh anak saya yang sulung, dan sebelumnya juga
diadakan pamitan haji di Geraha Bung Karno. Jadi seluruh jamaah haji Kabupaten Klaten pamitan dengan Forkominda Plus. Sebelum keberangkatan banyak sekali sahabat memberikan doa dan datang silaturahmi ke rumah. Ini cucu kami. Jadi 1-2 hari sebelum keberangkatan ke Donohudan, koper sudah harus dikirim ke Kemenak. Ya, Kamis 5 Juni 2004 kami berangkat dari rumah ba'da sholat duhur, kemudian mampir di Kecamatan Karangnongko untuk diadakan acara pemberangkatan naik bis bersama-sama. Nah, ini pas anak saudara para pengantar yang dengan haru biru melepas kepergian sanak saudaranya untuk beribadah haji ke Mekah kurang lebih 42 hari ya. Ini Pak Camat memberikan pidato pelepasan di Karangnongko. Anak cucu kami juga ikut mengantarkan. Dan ini tiba di Gor Glarsena Klaten sekitar pukul 15 menuju ke Solo, dan jam 15.55 rombongan calon jamaah haji dari Kabupaten Klaten tiba di asrama haji Donohudan. Di asrama haji Donohudan diadakan upacara penerimaan, dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan teknis pelaksanaan haji maupun pembagian APD, living cost dan sebagainya. Dan pembagian kamar ini sudah berada di kamar masing-masing. Satu kamar menampung sekitar 8-10 orang ya. Nah, pada jam 18 diangkut dengan bis menuju ke embarkasi Adi Sumarmo Solo. Di embarkasi Adi Sumarmo cukup cepat karena ada pelayanan fast track ya dari Kerajaan Arab Saudi, sehingga pengecekan paspor nanti tiba di Jeddah tidak lagi diadakan. Di sana langsung menuju ke hotel di Mekah. Ini berada di pesawat Garuda Indonesia yang take off pukul 21 waktu Indonesia bagian barat pada Kamis tanggal 6 Juni 2004.
2024. Ini salah satu pramugarinya, dan alhamdulillah tanggal 7 bulan Juni 2004 pukul 5.05 waktu Arab Saudi, Garuda landing di Bandara Jeddah dengan selamat. Kemudian setelah landing, turun dari pesawat, tidak lagi ada pengecekan paspor, namun jamaah haji langsung diangkut dengan bis untuk menuju ke hotel atau maktab yang sudah dipersiapkan. Tiba di Jeddah masih pagi dan matahari bersinar dari ufuk timur di sela-sela pepohonan. Dan siang hari rombongan tiba di Hotel Indonesia 508 di wilayah Raudhah, Mekah. Kami rombongan Kloter 94 SOC Solo, ini merupakan kloter akhir, memperoleh tempat di lantai 18 di Hotel Shahwab Al Sorok. Hotelnya bagus, bisa menampung lebih dari 6.000 jamaah haji Indonesia. Kayaknya ini merupakan hotel terbesar. Di depan hotel sudah ada shelter untuk naik bis ke terminal Ship Amir di Masjidil Haram dengan nomor bis 9 ya. Pada malam harinya kami mengadakan thawaf wajib di Masjidil Haram. Ya, tawaf wajib dilakukan pada malam hari karena cuacanya kalau siang sangat panas. Ini ada kartu nusuk jamaah haji untuk antisipasi atau menekan haji-haji ilegal yang kartu ini baru dikeluarkan pada tahun ini. Ini ID card-nya jamaah haji Indonesia. Dan di Mekah jamaah haji mendapat jatah makan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam ya. Sambil menunggu tanggal 8 Dzulhijjah, calon jamaah haji dari KPU Nurul Umah diajak wisata religi di sekitar tempat-tempat bersejarah di kota Mekah ya. Juga menyaksikan penyembelihan kambing dam yang sudah dibayar karena haji orang Indonesia sebagian besar adalah haji tamattu yang harus membayar dam.
Ini ada pemeriksaan kesehatan dari tim dokter di ruangan. Nah, ini tanggal 14 Juni selesai wukuf di Padang Arafah. Setelah jam 24 malam diangkut dengan bis untuk menuju ke Musdalifah, mabit dan ke Mina. Jadi masalah yang sering terjadi adalah transportasi ya, yang tidak tepat waktu. Mengingat memang pada musim haji di kota Mekah ini sangat crowded untuk lalu lintas bis terutama, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pemberangkatan. Nah, ini ketika berada di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, di sana banyak pepohonan yang sebagian merupakan pohon Soekarno yang ditanam tahun 65. Jadi suasana sudah cukup rindang, walaupun secara umum memang suhu di Mekah waktu itu sekitar atau rata-rata 45 derajat Celcius. Bahkan saat wukuf di Arafah itu mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Nah, di sini juga makanan 3 kali sehari, dapat bonus buah-buahan. Ini yang jamaah haji lansia atau yang memenuhi syarat untuk ikut murur, jadi tidak mabit di Musdalifah, langsung hanya singgah sejenak di dalam bis langsung menuju ke Mina. Jadi sampai di tenda Mina sekitar jam 24 lebih 18 menit. Ya, fasilitas air bersih, toilet di Arafah cukup baik, baru dan airnya lancar, walaupun masih tetap ada antrian ya. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah kami dari tenda Mina akan melaksanakan lempar jumroh Aqobah. Jadi untuk tanggal 10 Dzulhijjah khusus hanya melempar 1 jamarot ya, jumroh Aqobah saja. Nah, setelah melaksanakan lempar jumroh Aqobah, para jamaah haji mengadakan tahalul awal. Ya, rata-rata mereka untuk bercukur gundul. Nah, ini cuacanya di Mina ini luar biasa panasnya juga, rata-rata 45 derajat Celcius. Jadi ketika digundul ini, kalau pas siang hari juga terasa sangat panas. Ini suasana Musdalifah ya, pasca untuk mabit pada malam harinya. Jadi sampah berserakan di mana-mana. Setelah lempar jumroh Aqobah, 2 hari berikutnya lempar jumroh untuk tiganya Ula Wusta Aqobah selama 2 hari, dan tanggal 12 Dzulhijjah kita mengambil nafar awal ya. Jadi tanggal 12 Dzulhijjah jam 13 kami sudah kembali ke Mekah.
Kemudian pada malam harinya kami mengadakan tawaf ifadah dengan menggunakan mobil golf. Ini model baru, jadi ini baru dilaksanakan. Tawaf sa'i menggunakan mobil golf ini tahun 2024 ini merupakan yang pertama kali. Jadi antriannya di lantai 4 pembelian tiketnya, dan untuk tawaf sa'inya di lantai 5, jadi ada lantai teratas. Jadi pembangunan infrastruktur di Masjidil Haram ini luar biasa. Hampir tiap tahun kondisinya sudah berubah ya. Jadi memang perlunya update informasi terkait dengan penambahan pengetahuan bagi calon jamaah haji dari tahun ke tahun ya. Nah, ini kelihatan di atas ada kren-kren yang di menara-menara. Jadi memang pembangunan fisik infrastruktur Masjidil Haram ini terus tidak pernah henti-hentinya. Nah, kami setelah tawaf ibadah selesai coba jalan-jalan di komplek Tower Jam. Coba kami ingin mencoba di hari-hari setelah tawaf ibadah mengadakan tawaf di lantai 2 secara mandiri, karena kami merasa sudah terbimbing pada saat manasik di KPU Nurul Ummah. Nah, pada saat kami tawaf sendirian itulah ketemu dengan saudara-saudara muslim dari berbagai belahan dunia ya. Mereka ramah sekali dengan jamaah haji Indonesia, dan jamaah haji Indonesia ini terkenal dengan orangnya supel gitu ya, suka sedekah, sabar, dan suka belanja tentunya kalau mau sudah pulang ya. Ini ada monumen pohon kurma di dekat Masjidil Haram. Kami berfoto dengan anak-anak setempat untuk kenang-kenangan di bawah hotel. Dan khusus dari KPU Nurul Ummah memang ada program umroh sunat 3 kali. Jadi ini sangat bernilai bagi para jamaah haji yang ingin memba'dal umrohkan, baik kepada orang tua yang sudah tidak ada, nenek moyangnya maupun saudara-saudaranya yang tentu saja sudah tiada. Ini sesuatu program yang sangat baik bagi jamaah haji yang mengikuti bimbingan manasik haji di KPU Nurul Ummah. Ini Ka'bah ada sarungnya putih pada musim haji tahun 2024 ya. Ini salah satu masjid untuk mikot ya, untuk mikot umroh sunat. Jadi kita 3 kali umroh sunat, untuk mikotnya juga di 3 masjid yang berbeda, yakni di Tanim,
Hudaybiyah. Nah, ini Safastat, ini pal hijau di mana jamaah haji berlari-lari kecil ya. Ini jam 10 malam kami mengadakan sa'i karena memang kegiatan umroh tawaf sa'i ini banyak dilakukan pada malam hari karena cuacanya lebih enak ya, jadi suhunya tidak terlalu panas. Jadi setelah 3 kali mengadakan umroh sunat, kami melakukan tahalul dengan gundul pada tanggal 3 Juli 2024. Rambut-rambut yang dipotong ini kelak insya Allah akan menjadi penerang di dalam kubur dan menjadi saksi bahwa jamaah ini pernah berada di Masjidil Haram, di tanah haram. Jadi karena suhu panas, jamaah haji terutama pada siang hari memang diwajibkan menggunakan APD, jadi kacamata hitam, masker, payung, dan semprotan air ya. Nah, ini payungnya. Jadi panasnya luar biasa, jadi bisa 45 sampai 50 derajat. Nah, kami juga mengadakan ziarah ke kota Taif, di mana Rasulullah pernah berdakwah di sana. Dalam dakwahnya bahkan mengalami penolakan, bahkan dilempar dengan batu maupun kotoran unta ya. Ini perjalanan dari Mekah ke Taif sekitar 100 km, melewati gunung-gunung dan padang pasir yang kering. Ini masjid di kota Taif. Nah, ini para peziarah. Nah, ini masjid Atas di Taif. Atas ini merupakan orang yang pertama kali menolong Rasulullah saat terluka dengan memberikan setangkai anggur, dan akhirnya juga merupakan orang pertama yang mengucapkan syahadat. Nah, hari-hari menjelang akhir kami mengadakan tawaf wada di Masjidil Haram, dan kami berangkat sebelum maghrib. Untuk maghrib dan isya kami sholat di Masjidil Haram. Ini suasana malam hari setelah isya, saat kami akan mengadakan atau melaksanakan tawaf wada atau pamitan, karena insya Allah hari berikutnya kami sudah harus kembali atau menuju ke Madinah.
memasuki alur dari dalam Masjidil Haram untuk menuju ke pelataran Ka'bah ya. Ini jam 21.34 kami baru mau masuk dari salah satu pintu ya. Luar biasa, masjid yang terindah dan termahal di dunia ini. Ornamennya luar biasa, bisa menampung jutaan jamaah haji atau jamaah untuk sholat di Masjidil Haram. Nah, ini WC 3 dimana sering untuk patokan kalau orang bingung mau keluar atau masuk, biasanya sebagai anjar-anjar untuk janjian nanti ketemu di WC 3. Ini kami berfoto dengan background tower jam. Tapi tower jam itu berbeda dengan tower yam-yam ya. Tower jam ini adalah tower yang tertinggi ya. Jadi tawaf pada kami lakukan hari Rabu tanggal 10 Juli 2024. Dan setelah selesai hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 19 waktu Arab Saudi, kami naik bis menuju ke Madinah dengan jarak sekitar 500-600 km ya. Nah, kami tiba di Madinah hari Jumat dini hari pukul 2:45 waktu Arab Saudi. Ini pukul 3 dini hari. Orang sudah berbondong-bondong. Jamaah sudah berbondong-bondong menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat tahajud dan juga nanti sholat subuh, sholat syuruk dan sebagainya. Jadi kami dari hotel menuju ke masjid tidak jauh. Ini payung otomatis ciri khasnya di Masjid Nabawi. Nah, di sekitar pelataran Masjid Nabawi ini ada sekelompok burung merpati kesukaan Rasulullah yang dibiarkan berkembang biak. Di situ tidak ada orang yang mengganggu, bahkan banyak yang ngasih makan. Ini hotel yang kami tempati di ring 1, jadi tidak terlalu jauh. Ini dekat dengan Masjid Al-Ghamamah. Ini jadwal sholat di Masjid Nabawi. Dan pada sore harinya kami ziarah ke Raudhah dan makam Rasulullah. Nah, ini kubah hijau itu adalah di bawahnya merupakan Raudhah dan makam Rasulullah SAW. Nah, pada siang harinya, hari pertama di Madinah, kami mengikuti sholat Jumat di Masjid Nabawi. Ini arsitekturnya luar biasa. Masjid Nabawi ini juga sangat indah dan mampu menampung sekitar 1 juta jamaah. Nah, kami juga ketemu saudara-saudara muslim ini dari Palestina. Dia cerita kalau di Madinah
sebagai mahasiswa. Kami juga menyempatkan ziarah ke Masjid Quba dan Jabal Uhud. Ya, di Masjid Nabawi ini orang betah berlama-lama berada di dalam masjid karena suasananya yang elok, sejuk, nyaman. Di dalamnya banyak air yam-yam yang bisa diminum. Nah, ini air yam-yamnya disediakan di berbagai tempat, bebas untuk meminum maupun mengambilnya di dalam botol. Luar biasa, Masya Allah. Jadi arsitekturnya memang hebat. Pilar-pilarnya bulat dan besar, karpetnya hijau, kondisinya senantiasa bersih karena banyak sekali petugas kebersihan. Ini payung yang otomatis bisa berkembang, mengembang ataupun menutup kalau sore hari. Masya Allah, Masjid Nabawi yang luar biasa. Ini suasana pagi setelah sholat subuh dan saatnya sholat syuruk, dan itu di ufuk timur mentari sudah mau terbit ya. Jadi melihat matahari terbit atau sunrise di Masjid Madinah ini juga Masya Allah luar biasa indahnya. Ini payung-payung yang belum mekar kelihatan. Nah, ini foto pagi hari, kebetulan ada awan. Dan Sabtu tanggal 20 Juli kami meninggalkan Madinah untuk naik Garuda lagi dan transit di India, dan tiba di Bandara Adi Sumarmo pukul 22:12. Dan ini diangkut dengan bis menuju ke Asrama Nur Nautan dan langsung ke Kabupaten Klaten. Dan alhamdulillah tiba di rumah kami Ahad 21 Juli jam 2:45 atau 30 menit. Alhamdulillah ya Allah, semoga menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.